Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftiratul Anwar, NIM 933808019 akan mereview sedikit mengenai tafsir fi zilalil Quran karya dari Sayyid Qutb rahimahullah. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah yang diampu oleh Ibu Qaidatul Marhumah dalam mata kuliah Tafsir Kontemporer. Berikut pemaparan dari saya. Belum melangkah jauh, saya akan memaparkan sedikit apa sih itu tafsir fi zilalil Quran. Tafsir fi zilalil Quran karya Sayyid Qutb adalah tafsir generasi baru setelah tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Abduh. Tafsir kontemporer ini bercorak sastra dan kemasyarakatan atau biasa kita sebut al-adabi al-ijtimai. Tafsir ini terdiri atas 8 jilid dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan oleh Darus Syuruk Mesir mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Tafsir fi zilalil Quran adalah tafsir yang memiliki ciri kemodernan tersendiri, baik secara metodologis maupun kecenderungannya. Latar belakang intelektual Sayyid Qutb dan situasi pergolakan politik di mana ia hidup begitu nampak mewarnai karya monumentalnya itu. Pertama-tama yakni biografi pengarang. Sayyid Qutb bernama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili, lahir dari keluarga sederhana di desa Koha. Ada yang menyebutnya Mosa di Provinsi Asyur, Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906. Ibu Sayyid Qutb bernama Fatimah Husain Utsman, adalah seorang wanita teguh beragama dan taat terhadap ajaran Al-Quran. Sedangkan ayah beliau bernama Ibrahim, adalah seorang petani juga teguh berpegang pada agama. Semasa kanak-kanak, Sayyid Qutb memperoleh pendidikan pertama di kampungnya sendiri dan dalam lingkungan yang sederhana dan serba terbatas. Namun, masih anak-anak, Sayyid Qutb sudah bisa menghafal Al-Quran. Setelah masa kanak-kanak, kehidupan Sayyid Qutb dapat dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama, masa antara tahun 1920 sampai 1935. Pada masa ini, Sayyid Qutb beserta keluarga pindah ke sebuah bandar kecil di pinggiran Kairo. Di sana, Sayyid Qutb mengikuti pendidikan Tajiziyah Darul Ulum, sebuah sekolah yang menyediakan kursus kepada seluruh pelajar yang akan menuntut pelajaran di Universitas Kairo. Setelah mulai mengecap pengetahuan pada universitas tersebut pada tahun 1929, Sayyid Qutb belajar pada Advanced Studies, yakni pada Fakultas Bahasa dan Sastra. Dan pada tahun 1933, Sayyid Qutb berhasil mencapai sarjana muda di bidang sastra Arab dan dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu sejarah, geografi, dan masih banyak lagi. Kemudian periode kedua, yakni antara tahun 1939 sampai 1951. Pada masa ini ditandai dengan perubahan Qutb menuju ideologi Islam. Beliau mulai banyak menulis seperti At-Taswir Al-Fanni fil Quran dan menulis buku berjudul Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam dan sekaligus menggambarkan radikalisme Sayyid Qutb yang cenderung keras, pemberontak yang tak kenal kompromi tapi terus terang dan berani bertanggung jawab. Kemudian mulai memasuki periode ketiga, yakni antara tahun 1951 sampai 1965. Pada masa ini, mulainya Sayyid Qutb terjun ke kancah percaturan politik praktis yang ditandai dengan bergabungnya beliau ke dalam gerakan yang disebut Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dan Sayyid Qutb sendiri adalah salah seorang ujung tombak yang paling diperhitungkan di antara para pemikir gerakan tersebut. Gerakan ini menginginkan Mesir segera mencapai kemerdekaan dari pihak Inggris. Dari pergulatan ini,
Akhirnya Sayyid Qutb bersama 2 orang sahabatnya dijatuhi hukuman mati pada bulan Agustus 1966. Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 1966, dengan iringan ratapan air mata yang membanjir dari segala penjuru Mesir, sang pahlawan dan pendekar pun memejamkan mata dengan tenang. Akibatnya, kematian Asy-Syahid Sayyid Qutb menimbulkan reaksi kemarahan dan gugatan rakyat Mesir ketika itu. Tafsir fi Zilalil Quran, sumber utamanya adalah tafsir Al-Quran bil Quran, atau biasa sering kita sebut tafsir bil ma'thur. Contoh dalam tafsiran ayat Maliki Yaumiddin misalnya. Beliau mengutip dari Quran Surah Luqman ayat 25 dan Quran Surah Qaf ayat 2-3. Di samping itu, Sayyid Qutb juga banyak menggunakan hadis-hadis dari Rasulullah dan menggunakan perkataan sahabat yang dinilai pakar tafsir. Tafsir fi Zilalil Quran bersumber dari yang pertama, Al-Quran bil Quran atau Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, riwayat dari Nabi SAW. Ketiga, perkataan sahabat yang dipandang ahli dalam tafsir. Yang keempat, perkataan para mufassir yang terkenal. Kemudian yang kelima, penemuan ilmu pengetahuan modern, meskipun ini tidak populer sebagai sumber tafsir. Semua ini disertai dengan pemikiran rasional atau ra'yu. Kemudian yang selanjutnya yakni corak dari tafsir fi Zilalil Quran. Tafsir fi Zilalil Quran oleh para pakar tafsir digolongkan ke dalam tafsir yang bercorak sastra dan sosial atau al-adabi al-ijtimai. Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb melakukan pembaharuan dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa tidak begitu penting. Salah satu yang menonjol dalam corak tafsirnya adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Salah satu pendekatan lainnya yakni pendekatan taswir atau penggambaran, penafsiran yang menampilkan pesan Al-Quran sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan konkret atau nyata, sehingga penafsirannya dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi para pembacanya. Apabila dicermati aspek-aspek metodologisnya, tafsir fi Zilalil Quran, kita bisa menemukan bahwa karya ini menggunakan metode tahlili, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya diuraikan korelasi ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan. Sayyid Qutb merupakan salah satu tokoh kontemporer yang sangat fokus terhadap penafsiran Al-Quran. Di dalam tafsirnya, beliau menggunakan metode tahlili, yakni sebuah metode yang menafsirkan dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Salah satu yang menonjol dari corak penafsiran beliau adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir fi Zilalil Quran dapat digolongkan ke dalam tafsir al-adabi al-ijtimai. Hal ini mengingat background beliau yang merupakan seorang sastrawan, hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa Al-Quran yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Corak pemikiran Sayyid Qutb dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dalam kehidupan beliau. Ketika masih muda, beliau menjadi sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah luas, mulai dari baik dari pemikiran dan amal, akidah dan perilaku serta wawasan dan jihad. Fase ini mulai dari sekembalinya beliau dari Amerika sampai
bersama-sama dengan sahabatnya dimasukkan ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya pribadi meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.